Sebutkan tokoh nasional favorit teman-teman. Kalau aku sendiri nih guys, aku paling suka Insinyur Soekarno. Jadi ya guys, kemerdekaan sebuah bangsa tak terlepas dari perjuangan para pahlawan yang memiliki komitmen tinggi. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesias. Jadi di video kali ini aku bakal bahas dua tokoh penting yang berjasa dalam mendirikan negara kita. Nah guys, sebenarnya tokoh yang berjasa dalam mendirikan negara kita ini ada banyak ya. Tapi khusus di video kali ini aku hanya membahas dua tokoh. So langsung aja kita mulai. Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno biasanya itu dipanggil Bung Karno. Lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indikos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Itu politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di HBS. Saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS di tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Ia berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka, bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember tahun 1929 Soekarno dijebloskan ke penjara Banseur di Bandung. Di penjara Banseur, Insinyur Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Soekarno yang menjabat ketua PNI dijebloskan ke penjara Banseur bersama rekan satu pergerakannya yaitu R. Gatot Mangkupraja, yaitu Sekretaris 2 PNI Pusat, Askun Sumadireja, Sekretaris 2 Cabang Bandung, dan Supriyadinata, anggota PNI Cabang Bandung. Nah guys, di penjara itu Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter dan berisi kasur lipat juga toilet non permanen. Kebayangkan guys betapa kecilnya? Ayo kalau kalian kamarnya ukuran berapa? Ruangan pengap dan gelap dalam penjara tidak meruntuhkan semangat dan komitmen Insinyur Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung. Soekarno kembali harus merasakan lembabnya salah satu sel dari 552 sel yang ada di Sukamiskin. Di kamar TA01, Insinyur Soekarno menyusun pledoi atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Pembelaan ini ditulis dengan beralaskan penutup dari kloset duduk yang dijadikan meja untuk menulis di dalam cahaya yang terbatas. Pledoi tersebut dibacakan dalam persidangan di Gedung Pengadilan Kolonial yang disebut Landrat di Bandung. Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah,
yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah guys, sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juni 1930. Setelah keluar dari penjara, ia kemudian bergabung dengan Partindo karena ia sudah tidak memiliki partai lagi. Soekarno kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo, tetapi ia kembali ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan ke Flores, dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan pada tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, Soekarno setelah agresi militer Belanda II, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Dari Parapat, Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing di Bangka. Penjara, dibuang, dan hidup di dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada di dalam diri seluruh bangsa Indonesia, termasuk kita. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Nah guys, begitulah kisah perjuangan Insinyur Soekarno dengan semangat dan komitmen yang tinggi untuk bangsa Indonesia. Seru banget kan ya guys perjuangannya. Sejak dahulu selalu ada pemuda-pemuda Indonesia yang terus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!